Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang peran komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ini adalah pelajaran IPA kelas 3 bab 3. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap komponen dalam ekosistem itu saling membutuhkan satu sama lain? Nah, keberadaan setiap komponen ini membuat hubungan tiap makhluk hidup itu dalam suatu ekosistem berjalan sesuai dan harmonis. Nah, setiap komponen dalam ekosistem ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing anak-anak. Nah, ini akan kita bahas dalam video ini. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar danau. Nah, di danau ini terdapat ekosistem anak-anak. Nah, di dalam ekosistem danau itu terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen makhluk hidup anak-anak. Nah, yang pertama ada bunga teratai. Nah, bunga teratai ini sebagai sumber makanan bagi ikan dan binatang yang ada di danau. Selain itu, bunga teratai juga membantu menjaga kebersihan air danau, tempat ikan bersembunyi dan bertelur. Kemudian komponen biotik yang kedua adalah ikan dan katak. Nah, ini adalah hewan yang memakan tumbuhan dan hewan di sekitar danau itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Komponen biotik yang ketiga adalah serangga dan telurnya. Nah, serangga dan telurnya ini sebagai sumber makanan bagi katak dan ikan. Lalu ada jamur anak-anak. Tugas jamur adalah menguraikan senyawa fenol menjadi nutrisi untuk tanah. Selanjutnya cacing itu untuk membuat tanah menjadi subur. Selain itu juga menjaga kegemburan tanah. Selanjutnya adalah komponen abiotik yang ada di danau. Yang pertama adalah air. Nah, tumbuhan itu memerlukan air sebagai bahan membuat makanan anak-anak. Air ini digunakan ikan dan tanaman sebagai tempat tinggal. Kemudian air juga digunakan manusia dan hewan itu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi air sangat bermanfaat ya anak-anak untuk semua makhluk hidup. Kemudian ada cahaya matahari. Nah, ini diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan. Kemudian cahaya matahari juga diperlukan hewan dan manusia untuk menghangatkan tubuh. Komponen abiotik yang ketiga adalah udara. Nah, udara ini untuk bernafas makhluk hidup atau yang disebut oksigen. Kemudian ada suhu anak-anak. Ini penting bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah batu. Nah, batu ini sebagai tempat berlindung hewan di air. Selain itu, air juga sebagai tempat berbijak hewan untuk mencari makanan di air dan mendeteksi hewan lain. Anak-anak, jadi setiap komponen dalam ekosistem itu akan secara terus-menerus berinteraksi atau berhubungan satu sama lain untuk menciptakan ekosistem yang harmonis, yang nyaman. Nah, jika salah satu komponen itu tidak ada, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu anak-anak. Contoh saja ya, misalnya tidak ada air. Nah, tentu makhluk hidup yang lainnya akan kesulitan ya, akan haus, kemudian tidak bisa mencari makanan di air, seperti itu. Jadi itu sebabnya setiap ekosistem itu komponennya selalu berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.